Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutor Gabut. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang materi dari kimia kelas 11 gitu kan. Dari yang sebelumnya kita sering bahas tentang soal CPNS-PU, sekarang kita mau coba bahas tentang materi kimia. Jadi kali ini kita bahas tentang termokimia. Nah, di sini ada judulnya termokimia. Kita tahu termo itu biasanya berhubungan dengan si suhu gitu kan ya. Jadi kalau tentang termokimia berarti ini nanti kita bakal bahas tentang suhu gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Oke, pendahuluan dari termokimia, pengertian sistem dan lingkungan. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus tahu tentang sistem dan lingkungan. Karena di termokimia ini nanti kita bakal banyak bahas tentang sistem dan lingkungan dan maksudnya itu bagaimana gitu ya. Oke, di sini ada sistem dan lingkungan. Apa beda mereka berdua? Nah, beda sistem dan lingkungan. Di sini bisa dilihat, di sini ada lingkungan yang warna oranye ini kuning, terus ada sistem yang di dalamnya ini. Nah, berarti kalau dari segi pengertian, sistem sama lingkungan itu apa gitu ya. Jadi kalau sistem itu segala hal yang menjadi pusat perhatian gitu, yang menjadi pusat gitu, pusat perhatian. Nah, terus kalau si lingkungan apa? Nah, lingkungan berarti yang di sekitarnya. Nah, kalau lingkungan segala hal di sekitar sistem. Segala hal di sekitar sistem. Di sekitar sistem. Nah, jadi kalau sistem adanya di tengah, kalau lingkungan adanya di sekitarnya. Di sekitarnya ini namanya sistem begitu. Itu untuk pengertian sistem dan lingkungan. Atau bisa dicontohkan nih, misalkan kalau sistem itu misalkan manusia atau murid. Terus lingkungan itu ruang kelas. Nah, jadi murid itu kan yang ada di dalam ruang kelas ya. Nah, itu contoh dari sistem dan lingkungan. Oke. Nah, setelah sistem dan lingkungan, kita harus tahu juga nih pembagian sistem. Jadi sistem itu dibagi menjadi 3. Oke, macam-macam sistem. Ada open system atau sistem terbuka. Nah, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, pertama sistem terbuka. Nah, jika sistem terbuka, heat transfer, jadi terjadi perpindahan panas. Jadi kalau yang terbuka ini terjadi perpindahan panas, terus terjadi perpindahan materi. Jadi panasnya bisa keluar lewat ini apa? Lewat dinding-dindingnya ada rambatan, terus materinya itu berupa uap airnya bisa keluar juga. Terus yang kedua ada closed system atau sistem tertutup. Nah, untuk sistem tertutup itu apa? Sistem tertutup itu hanya terjadi transfer panas tapi tidak terjadi transfer massa. Jadi adanya perpindahan panas tapi tidak ada perpindahan massa. Nah, perpindahan panasnya lewat mana? Lewat dinding-dinding gelas ya. Lewat dinding-dinding gelas. Kenapa tidak terjadi perpindahan massa? Karena kalau sistem tertutup itu kan ini atasnya ditutup ya. Jadi uap airnya itu nggak bisa keluar gitu. Terus yang ketiga atau yang terakhir ada sistem terisolasi. Nah, kalau terisolasi itu kan sama kayak manusia ya. Kalau manusia terisolasi dia nggak bisa keluar. Nah, berarti kalau isolasi sistem ini dia tidak terjadi perpindahan panas dan juga tidak terjadi perpindahan massa. Pertama dia ditutup, terus dia komponen penyusun apa ini namanya tempatnya itu tuh tidak seperti gelas yang hanya satu kayak gitu. Jadi ini banyak di dalamnya. Kayak termos itu kan kenapa lama? Karena dia sistemnya itu isolasi sistem kayak gitu ya. Oke, jadi itu tentang pengertian si sistem dan lingkungan dan macam-macam sistem gitu ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, nah selanjutnya setelah itu kita bahasnya tentang reaksi. Nah, reaksi dari si termokimia. Jadi si termokimia ini dibagi dua, ada eksoterm sama endoterm. Ekso itu artinya keluar. Kalau endo artinya ke dalam. Nah, kalau dia reaksi eksoterm berarti eksoterm ini reaksi eksoterm. Nah, jika reaksinya ekso berarti perpindahan kalor dari dalam keluar, berarti dari sistem ke lingkungan.
ke lingkungan. Nah, karena perpindahannya dari sistem ke lingkungan, nanti suhu di lingkungannya bakal meningkat. Gitu. Terus untuk eksoterm itu ciri khasnya delta H-nya itu negatif, gitu, ekso. Jadi karena yang di sistem itu suhunya berkurang, maka delta H-nya negatif gitu ya. Terus selanjutnya kalau reaksinya endoterm, berarti kan mereka tuh berkebalikan ya. Nah, jika reaksinya endoterm berarti perpindahan kalornya dari lingkungan ke sistem. Dari lingkungan ke sistem. Nah, kalau dari lingkungan ke sistem berarti kan suhu di lingkungan berkurang ya. Lingkungan ini berkurang. Karena suhunya berkurang, di lingkungannya berkurang, tapi kan suhu di sistemnya menambah ya. Makanya delta H-nya itu positif gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk reaksi exo dan endo itu nanti dipakainya kita harus tahu nih kalau exo itu suhunya naik. Kalau endo berarti suhunya itu turun kayak gitu. Jadi nanti cara membedakan di soalnya seperti itu ya. Oke. Jadi itu untuk reaksi termokimia. Selanjutnya, perubahan entalpi standar. Nah, jadi perubahan entalpi standar. Jadi perubahan entalpi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembentukan. Perubahan entalpi pembentukan. Nah, jika dia entalpinya pembentukan, berarti berasal dari mana? Unsur ditambah unsur menjadi senyawa. Berarti itu membentuk si senyawa ini. Senyawa apa? NaCl. Nah, jika dia membentuk, delta H-nya negatif. Jadi ingat-ingat ya, kalau dia pembentukan itu delta H-nya negatif. Terus jika itu penguraian, berarti kebalikan dari pembentukan. Kalau penguraian berarti dari yang besar atau dari senyawa berubah jadi unsur dan unsur. Nah, ini delta H-nya ini positif. Gitu. Jadi dia kalau pembentukan tadi negatif, kalau penguraian dia positif. Terus yang ketiga, pembakaran. Nah, pembakaran ini untuk pembakaran delta H-nya juga negatif, sama dengan pembentukan. Nah, bedanya adalah jika pembentukan tadi kan unsur-unsur jadi senyawa. Nah, tapi kalau pembakaran itu hidrokarbon dibakar. Kalau reaksi pembakaran itu pasti pakai oksigen dibakarnya. Kemudian karena dia hidrokarbon, pasti hasilnya CO2 dan H2O. Nanti tinggal koefisiennya aja disesuaikan sama jumlah C, jumlah H gitu. Koefisiennya tinggal disesuaikan, tapi hasilnya udah pasti. Kalau namanya reaksi pembakaran yang dibakar hidrokarbon pakai oksigen, hasilnya itu pasti CO2 sama H2O. Tinggal menyesuaikan koefisiennya. Nah, itu untuk macam-macam perubahan entalpi standar. Jadi ada 3 perubahan entalpi standar gitu ya. Oke, jadi selanjutnya, nah aturan penentuan delta H. Delta H itu entalpi reaksi. Jadi delta H sama dengan entalpi reaksi. Nah, jadi apa aja aturannya? Yang pertama, koefisien zat atau senyawa dapat dianggap sebagai jumlah molekul zat. Nah, jadi misal, ini reaksi pembentukan H2O. Di sini ada angka 2-nya nih. Berarti ini dianggap sebagai pembentukan 2 mol. Itu dia 2 mol H2O. Gitu. Jadi koefisien dianggap sebagai mol. Ini jika di soal tidak diketahui gitu ya. Jadi emang selalu dia tuh molnya, koefisien itu bisa dianggap sebagai jumlah molnya. Terus yang kedua, jika reaksi dibalik, maka delta H juga dibalik. Misal, reaksinya sama seperti nomor 1, tapi yang diinginkan di soal misalkan 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Nah, ini delta H-nya berapa? Nah, berarti cara jawabnya sangat mudah nih. Kalau dia ini berarti kan di kanan ya? Di kiri, maaf. Nah, ini dia ada di kiri. Yang ini, dia ada di kanan. Nah, berarti kan dibalik nih dari kanan ke kiri. Karena dibalik, tandanya dari negatif berubah menjadi positif. 440,9 kilojoule. Jadi, tandanya berubah menjadi positif. Itu jika dibalik. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Jika reaksi dikali X, maka delta H dikali X. Nah, ini misalkan jika dikali X itu contohnya, misal, reaksi yang diinginkan adalah
4H2 ditambah 2O2 menjadi 2H2O. Nah, ini delta H-nya berapa? Nah, berarti dari sini bisa kita lihat ya. Di sini 4H2O. Oke, ini 4H2O. Nah, tadi ini 2H2O itu segini nih. Di kanan, ini juga ada di kanan, berarti udah sama. Bedanya adalah di soal kita maunya itu H2O-nya ada 4. Sedangkan yang diketahui di soal itu ada 2. Berarti ini reaksinya kan berarti dikali 2 nih. Berarti delta H juga dikali 2. Tetap negatif 440,9 ini dikali 2. Kenapa tetap? Karena letaknya sama-sama di kanan. Berarti ini tetap negatif. Kenapa kali 2? Karena ini soal kita 2 kali lipatnya. 2 berubah jadi 4. 4 itu kan 2 kali 2 ya. Nah, ini berarti kita kali 2. Berarti hasilnya kita dapat delta H sama dengan berapa ini? Negatif 880,8 kilojoule. Ini 1 ya, 881. 881,8 kilojoule. Nah, seperti itu untuk aturan yang ketiga. Selanjutnya, aturan yang keempat, jika reaksi dijumlahkan, maka delta H juga dijumlahkan. Jadi ini contohnya nanti tuh, misalkan ada 2 reaksi. Jadi misal ada 2 reaksi, misal ada A ditambah B menjadi C ditambah D. Misal ini delta H-nya negatif A. Terus di sini ada C ditambah D menjadi E ditambah F. Terus ini delta H-nya sama dengan B misal. Terus ini B-nya positif ya. Terus ini dijumlahkan reaksinya. Nah, berarti karena reaksi dijumlahkan, berarti delta H-nya juga dijumlahkan. Berarti delta H min A ditambah B. Min A ditambah B. Nah, reaksinya menjadi gimana? Karena ini ada yang berlawanan, kalau searah itu dijumlah, tapi untuk berlawanan itu dicoret. Ini bisa dicoret C, C. D, D berlawanan. Nah, kalau searah berarti ditambah A tambah B, berarti ini turun. A ditambah B menjadi E ditambah F. Nah, kenapa AB sama EF nggak bisa dicoret? Karena dia beda. Kalau ini tadi kan sama-sama C, sama-sama D. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pendahuluan termokimia, kita bahas sampai di sini dulu. Nanti bakal ada part 2 sama part 3, yaitu tentang mulai perhitungan gitu ya. Karena di soalnya itu juga banyak tentang perhitungan gitu. So, teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, sama di-komen ya. Kalian komen di bawah ini kira-kira tuh materi apa yang kalian butuhkan atau kalian yang nggak paham gitu. Oke, see you next time. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.